Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kami, yaitu judul penentuan biaya proses pengantar. Terima kasih kepada teman semua yang sudah datang untuk bergabung dalam diskusi forum kami. Namun untuk izin kami untuk pertemuan ini, masa adalah Malik Pasal dengan NIM 12-13. Saya Pengadin Sofika dengan NIM 12-11016. Saya Yudin Pratama dengan NIM 12-11034. Saya Wangsinti Amanda dengan NIM 12-1106. Oke, materi yang kami sampaikan adalah ada dua. Yang pertama adalah konsep akumulasi biaya proses dan penerapan. Yang kedua adalah unsur biaya produksi serta pengaruh implementasi terhadap biaya. Tujuan dan pertimbangan sistem biaya. Sistem akumulasi biaya adalah menghasilkan. Baik, kita akan langsung ke materi saja ya. Pertama, tujuan dan sistem biaya. Jadi saya langsung ke materi saja ya. Tujuan dan pertimbangan sistem biaya. Sistem akumulasi biaya adalah berdasarkan informasi biaya akar, biaya total, dan biaya per unit. Itu biaya total jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan dengan biaya tertentu. Juga biaya per unit. Biaya terbagi dengan jumlah unit yang yang akurat dan yang efisien. Di sistem akumulasi biaya, yakni biaya pesanan. Ada yang bisa disebut dengan proses pengumpulan data. Itu semuanya biaya yang dikeluarkan. Lalu yang kedua, itu adalah biaya proses. Biaya produksi yang pesanan. Itu produksi yang diproduksi secara massal atau masif. Contohnya seperti gula, semen, kertas, dan listrik. Lalu yang ketiga adalah penentuan biaya menurut departemen. Produksi biasanya melewati beberapa departemen. Pertama adalah departemen pertama melakukan pemrosesan awal. Yang kedua adalah departemen berikutnya melakukan proses hingga produk jadi. Tiap departemen dicatat dan dipertanggungjawabkan sesuai unit yang dihasilkan. Produksi. Produk dalam proses produksi bisa mengikuti 3 pola. Yang pertama, berurutan. Produk melewati tahap demi tahap dari awal hingga akhir. Contohnya departemen pemotongan dan departemen perakitan. Yang kedua ada paralel. Komponen dibuat di beberapa departemen bersamaan lalu dijual. Contohnya mobil bodi, mesin, roda dibuat terpisah perakitan. Dan yang terakhir ada selektif. Unit diproses melalui jalur berbeda sesuai produk akhir. Contoh, industri daging langsung kemas, asap atau grill. Selanjutnya ada akumulasi biaya produksi. Biaya produksi dalam sistem biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya untuk bahan yang digunakan dalam proses produksi, biaya tenaga kerja langsung, upah pekerja yang terlibat langsung dalam pembuatan produk, biaya bahan pabrik, biaya tidak langsung seperti listrik, penyusutan mesin, asuransi, bahan pembantu, dan pemeliharaan. Ketiga biaya tersebut dikumpulkan di setiap departemen produksi lalu dialokasikan ke unit yang dihasilkan untuk menghitung biaya per unit produk. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Baik, selanjutnya otomatisasi pada biaya produksi. Perkembangan teknologi dan otomatisasi mempengaruhi struktur biaya yang dalam perusahaan. Biaya tenaga kerja langsung cenderung menurun karena sebagian pekerjaan digantikan oleh mesin. Sebaliknya, biaya overhead pabrik meningkat karena adanya biaya pemeliharaan mesin, listrik, dan diferensiasi.
Akibatnya perusahaan perlu menyesuaikan sistem pembiayaan biaya agar tetap mencerminkan produksi yang sebenarnya. Beberapa perusahaan menggabungkan biaya tenaga kerja langsung dan overhead menjadi biaya konversi untuk mempermudah perhitungan. Selanjutnya ada laporan biaya produksi. Laporan biaya produksi disusun oleh untuk menunjukkan tanggung-jawaban biaya di setiap departemen. Isinya mencakup yang pertama jumlah unit yang diproses melalui periode tertentu. Yang kedua total biaya yang dikumpulkan di setiap departemen. Yang terakhir biaya per unit dan biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke barang jadi. Jadi laporan ini menjadi dasar dalam penilaian efisiensi, pengendalian biaya dan perencanaan laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya kesimpulan dilanjutkan oleh teman saya. Menilai efisiensi antar departemen serta menentukan harga jual produk secara tepat. Melalui penerapan proses, perusahaan dapat mengendalikan biaya produksi secara efektif dan meningkatkan daya saing untuk pasar. Teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Anita Suryakti dengan NIM 2411003. Pertanyaan saya yaitu, jelaskan perbedaan cara pencatatan biaya tenaga kerja langsung dalam sistem biaya proses dengan sistem biaya pesanan. Perkenalkan, nama saya Jika biaya bahan baku naik, tetapi perusahaan sudah menggunakan sistem otomatisasi, bagaimana strategi perusahaan agar tetap bisa menekan tombol biaya produksi? Perkenalkan, nama saya Amelia Eka Putri dengan NIM 2411054. Tadi kan sudah dijelaskan tentang penentuan biaya menurut departemen. Pertanyaannya, jika terjadi kesalahan pencatatan biaya di satu departemen, bagaimana dampaknya terhadap laporan biaya total dan penilaian kinerja departemen lain? Saya NIM 2411056. Pertanyaan saya, berikan contoh sederhana penerapan biaya proses di kehidupan nyata. Contoh sendiri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anita. Jelaskan perbedaan cara pencatatan biaya tenaga kerja langsung dalam sistem biaya produksi dengan sistem biaya pesanan. Jawabannya, dalam sistem biaya proses, biaya tenaga kerja langsung dicatat per departemen atau proses produksi karena produksi berlangsung terus-menerus. Sedangkan dalam sistem biaya pesanan tenaga kerja langsung dicatat per pesanan atau job order. Sedangkan karena setiap pesanan memiliki biaya yang berbeda. Saya akan menjawab pertanyaan dari Amelia. Jika biaya bahan baku naik, tetapi perusahaan sudah menggunakan sistem otomatisasi, bagaimana strategi perusahaan agar tetap bisa menekan total biaya produksi? Perusahaan tetap dapat menekan total biaya produksi dengan yang pertama, efisiensi penggunaan bahan baku, mengurangi limbah dan meningkatkan kontrol kualitas. Yang kedua, ada mencari pemasok alternatif, yaitu memilih bahan baku dengan harga lebih kompetitif. Ketiga, negosiasi kontrak jangka panjang untuk mendapatkan harga bahan baku yang stabil. Dan yang keempat, optimasi sistem otomatisasi, yaitu memaksimalkan produktivitas mesin agar biaya tenaga kerja dan waktu produksi lebih rendah. Dan yang terakhir, ada inovasi produk atau substitusi bahan menggunakan bahan pengganti yang lebih murah namun tetap berkualitas. Saya dari ini terkait soal jalur itu jika terjadi kesalahan pencatatan biaya di satu departemen, di mana namanya dasar laporan biaya total dan penilaian kinerja departemen lain. Sebenarnya kesalahan pencatatan biaya di satu departemen akan menyebabkan pertama laporan biaya total jadi tidak akurat karena benda sumber produksi terlalu tinggi. Kedua, penilaian kinerja departemen lain menjadi tidak. Karena kesalahan
itu bisa membuat satu dokumen tanpa efisien. Biasanya kan proses dari yang sebelumnya. Lalu yang ketiga, pengambilan keputusan dengan serius. Karena dia tidak mencerminkan fungsi data. Jadi ada titik. Terus bagaimana dengan dampak panjangnya? Saya kan juga feedback dari Mbak Amel. Itu dengan dampak panjangnya. Bulan cerita panjang. Setelah kita ada di satu dokumen dapat ditemukan. Akan distorsi perhitungan data produksi. Atau sering juga itu perencanaan anggaran yang ini. Itu penilaian kerja yang dilakukan. Gimana? Terima kasih. Saya menjawab pertanyaan dari berikan contoh sederhana penerapan biaya proses di kehidupan nyata. Dalam prosesnya yang pertama, departemen pencampuran biaya bahan dan tenaga kerja untuk membuat saringan minuman. Yang kedua, departemen pembotolan mencatat biaya pemasukan minuman berbotol. Yang ketiga, departemen pengemasan mencatat biaya pengurus dan menyiapkan promosi tujuan. Bagaimana? Baik, terima kasih. Sudah ada kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi